Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bila Anda ketemu dengan seorang pengemis atau ketemu dengan seorang pengamen, baik di rumah atau di bis kota, uang mana yang akan Anda berikan? Yang ini apa yang ini? Saya bisa menebak Anda akan memberikan uang yang ini, bahkan lebih kecil daripada yang ini. Kenapa kita pada saat kedatangan seorang pengemis selalu saja memberi uang yang paling kecil yang kita punya, padahal uang yang seperti ini juga banyak? Oke lah, pertanyaan ini kita simpan dulu. Ada seorang siswa SMK tiba-tiba main ke rumah kakaknya pas lagi liburan. Kakaknya sudah mapan, sudah berumah tangga dan sudah bekerja. Tiba-tiba pada saat main 3 hari di sana, pulang. Dan kakaknya memberikan ongkos. Yang ini, jelas tidak mungkin. Pasti yang ini. Pulang dari Jakarta, kembali ke rumahnya, kakaknya nggak akan ngasih uang yang seperti ini. Tapi yang seperti ini. Ini mungkin bisa ongkosnya saja. Mungkin ada uang sakunya 2 kali ini atau 3 kali ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa seorang kakak memberikan adiknya uang begitu banyak? Padahal seorang adik itu tidak memintanya. Sementara pengemis itu, bahkan dengan nada melasnya, itu meminta dan kita hanya mengasih yang ini. Sekarang, kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa kita pada saat memberikan kepada seorang pengemis selalu uang yang paling kecil? Alasannya ada 2. Pertama, karena kita tidak kenal dengan pengemis itu. Yang kedua, pengemis itu datang ke kita, tujuannya cuma satu, hanya meminta. Oke, ini cerita kita dengan pengemis itu. Salah satu contoh misalnya, pada saat seorang anak SMK tadi ke rumah kakaknya, pada satu hari di sana, tiba-tiba kakaknya sedang sibuk mengerjain rumahnya, misalnya membereskan genteng yang bocor dan lain sebagainya. Tentu sang adik tidak akan diam saja, ikut membantu, walaupun tidak diminta oleh kakaknya. Tapi pernahkah rumah kita pada saat kedatangan seorang pengemis itu menyapu halaman kita dulu sebelum mengemis? Jelas tidak, kan? Karena pengemis itu datang cuma mau meminta. Itulah sebabnya kenapa kita selalu memberikan uang yang paling kecil kepada pengemis. Karena kita tidak kenal dan pengemis itu datang ke kita hanya untuk meminta. Kita tutup dulu cerita itu. Ini cerita yang lain lagi. Ada seorang lulusan SMK. Dia ingin melamar pekerjaan. Anaknya sih pintar, tapi maaf, kurang beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah sholat. Bahkan puasa Ramadan pun kayak gendang. Hanya di awal dan hanya di akhir, di tengah-tengahnya bolong. Ngaji pun dia tidak pernah. Apalagi puasa-puasa sunnah. Bahkan jauh sekali dengan ketaatan kepada Allah. Jauh sekali dengan yang namanya dunia masjid. Tiba-tiba si anak tadi pengen melamar pekerjaan. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, dan terus-menerus gagal. Akhirnya dia mencoba memohon kepada Allah. Terus-teruslah memohon. Coba sekarang kita bayangkan, sholat aja nggak pernah, puasa pun jarang, Al-Quran saja nggak pernah dibaca, bahkan dengan masjid pun jauh. Tiba-tiba dia datang kepada Allah hanya pengen meminta. Maka Allah akan menganggap kita seperti kita menganggap pengemis. Pasti yang diberikannya uang yang paling kecil. Begitupun juga dengan permohonan kita kepada Allah. Pasti akan Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang kecil. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Bandingkan dengan seorang adik yang tadi pergi ke Jakarta mengisi liburan. Kenapa dikasih uangnya yang cukup besar? Padahal dia tidak minta. Karena dekat dengan kakaknya, ada hubungan kerabatan.
Oleh karena itu, maka kalau kita menganggap bahwa Allah itu adalah satu-satunya pemberi rizki kepada kita, kalau kita menganggap bahwa semua rezeki itu Allah yang mengatur, bukan perusahaan, bukan guru, bukan direktur, tapi semuanya dari Allah, maka cobalah kita dekat dulu kepada Allah, baru kita meminta. Manakala kita dekat kepada Allah, maka radar kita sudah masuk ke dalam radar yang akan Allah berikan anugerah yang banyak kepada kita. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian yang sekarang lagi mencari pekerjaan, baik yang sekarang yang sudah bekerja, tolong dekatlah kepada Allah, minimal jalanilah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.